Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan kembali membahas mengenai kisi-kisi soal SKB untuk kemampuan pedagogik guru. Video pembahasan mengenai kemampuan pedagogik guru ini untuk soal SKB guru bisa kalian nonton juga di playlist ya teman-teman, karena sudah banyak soal-soal SKB yang membahas mengenai kemampuan pedagogik ini yang telah saya buat sebelumnya. Jadi kemampuan pedagogik ini untuk semua formasi guru ya teman-teman. Nah, untuk link playlistnya nanti saya simpan di description box ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 1. Perhatikanlah pernyataan berikut ini. 1. Memberikan pujian atau hadiah bagi siswa yang menunjukkan usaha yang baik. 2. Memberikan angka tinggi sesuai prestasi yang dicapai siswa. 3. Menyalahkan siswa secara terbuka di kelas atas pekerjaan atau jawaban yang belum memuaskan. 4. Menciptakan suasana belajar yang ketat dan disiplin memenuhi kebutuhan belajar siswa. Pilih pernyataan di atas yang merupakan langkah guru untuk memotivasi siswa untuk melakukan kegiatan belajar yang bermakna. Apakah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, atau D. 3 dan 4. Ya teman-teman, jadi di sini jawaban yang tepat tentu saja adalah yang A, 1 dan 2, yaitu memberikan pujian atau hadiah bagi siswa yang menunjukkan usaha yang baik, serta memberikan angka tinggi sesuai dengan prestasi yang dicapai siswa. Nomor 3, menyalahkan siswa secara terbuka itu sangat tidak beretika atau sangat tidak terpuji ya teman-teman, jadi tidak boleh dilakukan. Dan menciptakan suasana belajar yang terlalu ketat juga tidak baik untuk siswa karena akan menimbulkan stres bagi siswa. Kita lanjut ke soal nomor 2. Upaya guru menata setting pembelajaran dengan memanfaatkan unsur-unsur yang ada di kelas sebagai alat bantu pembelajaran adalah: apakah A. Memajang karya terbaik siswa pada dinding di dalam kelas, B. Memajang gambar ciri khas kota-kota besar di seluruh dunia, C. Menugaskan siswa memakai baju adat pada hari besar nasional, atau yang D. Menyiapkan media sederhana dan murah baik dilakukan oleh guru maupun dengan menugaskan kepada siswa. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ya adalah yang D. Menyiapkan media sederhana dan murah baik dilakukan oleh guru maupun dengan menugaskan kepada siswanya. Soal nomor 3, langkah guru dalam mengolah hasil penilaian tes belajar untuk pilihan ganda antara lain: apakah A. Membuat tabel berisi nama-nama siswa, nomor soal pilihan ganda, B. Mengklasifikasikan jawaban semua siswa terhadap setiap soal, C. Memberi beberapa rata-rata nilai kelas, atau D. Memberikan pembobotan nilai untuk tiap soal. Ya, jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Membuat tabel berisi nama-nama siswa dan nomor soal pilihan ganda. Nah, jadi tes pilihan ganda atau biasa juga disebut dengan multiple choice test, yaitu tes di mana setiap butir soalnya memiliki jumlah alternatif jawaban lebih dari 1. Biasanya terdapat 2-5 alternatif jawaban yang disuguhkan dan juga jumlah alternatif jawaban tersebut tidak boleh terlalu banyak karena akan sangat membingungkan dan juga sangat menyulitkan penyusunan butir soal. Tipe soal pilihan ganda memiliki karakteristik yaitu: yang pertama, terdiri dari 2 bagian yaitu stem dan option. Yang kedua, memiliki jumlah alternatif jawaban lebih dari 1, dan yang ketiga, alternatif jawaban antara 2 hingga 5. Adapun untuk soal pilihan ganda ini dapat mengukur beberapa aspek, yaitu pengetahuan yang terdiri dari recall dan knowledge. Yang kedua, pengertian yang terdiri dari comprehension dan understanding. Yang ketiga adalah aplikasi, dan yang keempat adalah analisis. Yang kurang tepat adalah jika kita menggunakan pilihan ganda untuk mengukur sintesis dan evaluasi.
Kita lanjut ke soal nomor 4. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial antara lain terlihat dalam upaya guru. Apakah A. Memberikan contoh pentingnya bersikap toleran, B. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat, C. Mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa, atau yang D. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan di sekitar. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Dasar rancangan program remedial bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar atau KKM adalah apakah A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Atau yang D. Strategi yang dipilih hanya berbentuk tes ulang. Nah ya teman-teman, jadi setiap pembahasan soal SKB usahakan kalian juga turut berpartisipasi untuk menjawab soal tersebut dengan memilih choice yang ada ya teman-teman. Kemudian kalian bisa mencocokkan jawaban tersebut apakah sudah tepat atau belum. Karena dengan begitu kalian bisa menilai sudah sejauh mana pemahaman kalian, kemampuan kalian menguasai materi yang ada ya teman-teman. Oke, untuk soal nomor 5 ini jawaban yang tepat adalah yang C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. Nah, jadi pengajaran remedial ini bertujuan agar murid itu yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang diharapkan melalui proses perbaikan baik dari segi belajar mengajar maupun kepribadian murid. Tujuan dari pengajaran remedial ini yang pertama diantaranya memahami dirinya, khususnya yang menyangkut prestasi belajar meliputi segi kekuatan, kelemahan, jenis, dan sifat kesulitan. Yang kedua, memperbaiki cara-cara belajar ke arah yang lebih baik sesuai dengan kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang keempat, mengembangkan sikap-sikap dan kebiasaan baru yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang lebih baik. Dan yang kelima, mengatasi hambatan-hambatan belajar yang menjadi latar belakang kesulitan belajar yang dialami oleh siswa itu sendiri. Nah, adapun prinsip-prinsip yang digunakan untuk menyusun pengajaran remedial ini yang pertama yaitu penyiapan pembelajaran, yaitu proses identifikasi kebutuhan siswa dan menyiapkan rencana pembelajaran agar menjadi lebih efektif. Yang kedua, merancang berbagai kegiatan pembelajaran remedial untuk siswa dengan bervariasi. Yang ketiga, merancang belajar bermakna, misalnya saja kuis, games, dan lain sebagainya. Jadi cara pembelajarannya itu tidak monoton sehingga siswa lebih semangat lagi. Yang keempat, pemilihan pendekatan pembelajaran. Yang kelima, memberikan arahan yang jelas untuk menghindari kebingungan dari siswa agar lebih dapat memahami materi yang disampaikan. Yang keenam, merumuskan gagasan utama sesuai dengan kesulitan yang dialami oleh siswa. Yang ketujuh, meningkatkan keinginan belajar dan motivasi kepada siswa. Yang kedelapan, mendorong siswa berpartisipasi aktif dalam kelas. Yang kesembilan, memfokuskan pada proses belajar. Dan yang kesepuluh, memperlihatkan kepedulian terhadap individu siswa. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.